Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adin Nayla dan kalian bisa panggil aku Adin. Jadi sekarang ini aku lagi mau ngebahas salah satu novel kesukaanku, yang dimana novel ini juga sudah pernah dijadikan film pada tahun 2000-an. Tebak, film apa ya? Udah ketebak belum ya? Oke, aku bakal kasih alasan aku kenapa sih aku pilih novel ini buat dijadiin bahasan dalam video ini. Pertama itu karena covernya ini terdapat foto aktor yang memerankan pada film tersebut. Dan yang kedua mungkin karena alur dan genrenya yang termasuk tipe aku juga gitu kan. Jadi tanpa menunggu lama aku bakal nge-spill aktor siapa yang bikin aku mau banget ngebahas novel ini. Oke, dan tak lain dan tak bukan adalah dia. Ya, Nicholas Saputra. Jadi aku tertarik banget buat bahas novel ini karena covernya terdapat foto dia. Oke, jadi udah ketebak dong judulnya apa sih novelnya gitu kan. Jadi judul novelnya yang bakal aku bahas dalam video ini adalah Ada Apa Dengan Cinta. Populer banget kan film ini di tahun 2002 dan mungkin sampai sekarang juga pada masih tonton anak-anak remaja saat ini karena emang menurut aku tuh filmnya juga ringan dan alurnya itu nggak terlalu berat banget gitu kan, dan ya itu menjadi film favoritku juga sampai saat ini. Ini diadaptasi dari film yang memiliki judul yang sama dari novel itu sendiri. Jadi novel ini memiliki atau mengandung karya sastra yang sangat banyak, yaitu puisi. Dan novel ini menceritakan kisah cinta antara Rangga dan Cinta, yang dimana Cinta ini adalah siswi populer di sekolahnya yang memiliki 4 sahabat karib, yaitu ada Maura, Milly, Carmen, dan Alia. Dan mereka berlima ini tergabung dalam satu klub mading di sekolah. Pada suatu hari, sekolah mengadakan lomba puisi yang memang selalu diadakan setiap tahunnya. Sudah 2 tahun berturut-turut Cinta memenangkan lomba tersebut. Cinta sangat menyukai puisi. Bagi Cinta, merangkai kata menjadi sebuah kata yang indah bukanlah suatu hal yang sulit. Pada minggu ketiga, pengumuman diumumkan, dan pemenangnya bukanlah Cinta, melainkan Rangga. Semua warga sekolah dibuat penasaran oleh sosok Rangga ini karena sosoknya tidak ada menampakkan untuk menaiki panggung. Cinta pun dibuat sangat mati rasa penasaran oleh sosok Rangga ini. Keesokan harinya, Cinta memutuskan untuk menghabiskan waktu istirahatnya di perpustakaan. Dan tanpa sengaja, Cinta bertemu dengan Rangga. Mereka berdua sempat beradu tatap, seperti ada getaran aneh yang terkirim di hati mereka berdua. Hanya saja cepat-cepat mereka berdua menghapus perasaan aneh tersebut. Akhirnya, Cinta menghampiri Rangga untuk memberikan selamat atas kemenangan Rangga. Namun anehnya respon yang diberikan oleh Rangga itu berbanding jauh dari perkiraan yang Cinta pikirkan. Rangga berkata bahwa ia tidak pernah memberikan puisinya untuk diperlombakan, dan rasa kagum tersebut berubah jadi rasa benci. Kemudian akhirnya Cinta bergegas pergi menghampiri teman-temannya. Ia bercerita apa yang dialaminya saat bertemu dengan Rangga, dan teman-temannya ikut geram dengan apa yang telah dialami oleh Cinta. Beberapa hari kemudian, Cinta mengirimkan surat kepada Rangga yang berisikan makian dan juga sindiran terhadap Rangga. Setelah Rangga membaca surat yang dikirimkan oleh Cinta, ia tersulut emosi, dan akhirnya Rangga menghampiri Cinta yang saat itu sedang berada di rumah redaksi. Dan Cinta mengajak Rangga untuk berbicara di luar ruangan, dan saat di luar ruangan mereka berdua beradu mulut sehingga Rangga lebih memilih meninggalkan Cinta dan dengan terburu-buru tanpa mengetahui bahwa bukunya telah terjatuh di lantai. Cinta mengambil buku Rangga secara diam-diam, dan hari-hari berikutnya Cinta habisi untuk membaca buku milik Rangga tersebut. Ia sampai terlambat ke sekolah, tertidur larut malam, ataupun lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar, sampai-sampai membuat teman-teman ini terheran dengan aksi Cinta tersebut.
Dan beberapa hari kemudian Cinta bertekad untuk mengembalikan buku tersebut kepada pemiliknya dengan membaluti buku tersebut dengan kertas kado dan menyisihkan kertas kecil yang berisikan pesan terhadap Rangga. Dan esok paginya Cinta menaruh buku tersebut di atas meja Rangga yang biasa Rangga tempati. Saat mengetahui ada kado di atas mejanya, Rangga akhirnya membuka kado tersebut dan membaca isi pesan yang ada pada kado tersebut. Rangga sangat merasa senang bahwa bukunya telah kembali. Kemudian ia menghampiri Cinta dan mengucapkan rasa terima kasihnya telah mengembalikan bukunya. Dan setelah kejadian itu, keduanya semakin dekat, apalagi saat mengetahui mereka saling menyukai puisi. Sepulangnya dari kafe, Cinta mendapat kabar bahwa Alia masuk rumah sakit atas percobaan bunuh diri. Kemudian Cinta bersama kedua orang tuanya bergegas pergi menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, para sahabat Cinta sudah lebih dulu sampai di sana. Dan setelah Alia siuman, Cinta segera meminta maaf bahwa ia telah berbohong kepada sahabatnya. Dan ia juga telah berjanji bahwa ia tidak akan lagi menemui Rangga, sebab ia juga telah meminta kepada Rangga agar laki-laki tersebut tidak menemuinya lagi. Dan di kemudian hari, para sahabat ini menyadari keanehan yang terjadi pada Cinta ini, dan mereka semua mendesak untuk Cinta bercerita kepada mereka. Akhirnya Cinta mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada teman-temannya, bahwa Cinta ini telah jatuh cinta kepada Rangga, dan teman-temannya ini langsung menyuruh Cinta untuk segera meminta maaf kepada Rangga. Tapi sayangnya Rangga telah beberapa hari ini tidak masuk sekolah, dan Cinta mendapat informasi bahwa Rangga akan pindah ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah itu, Cinta dan teman-temannya bergegas pergi menuju ke bandara. Sesampainya di sana, Cinta berlari untuk menemukan keberadaan Rangga. Ia berharap bahwa ia masih bisa bertemu dengan Rangga. Dan ia akhirnya menemukan Rangga. Ia menangis dan minta maaf pada Rangga agar Rangga tidak jadi pergi ke Amerika. Tapi ternyata Rangga tetap pergi ke Amerika, namun ia meninggalkan sebuah jurnal yang di halaman terakhirnya berisikan puisi dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Dan Cinta setelah membaca itu, ia dipastikan dan dijanjikan oleh Rangga bahwasanya Rangga akan kembali untuk menghampiri Cinta lagi. Tokoh yang ada pada novel ini adalah Rangga, Cinta, Mili, Maura, Carmen, Alia, Borne, Yusrizal, Mamet, dan juga Pawardiman. Latar waktu yang dipakai juga ada pagi hari, siang hari, serta malam hari. Novel ini bertemakan kisah cinta dan juga persahabatan yang dialami oleh Cinta. Dan juga alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju dan mundur, yang dimana alur majunya adalah penulis menceritakan perjalanan Cinta dan juga sahabat-sahabatnya. Dan alur mundurnya adalah ketika ayah Rangga menceritakan dirinya yang dicap sebagai komunis pada tahun 96. Latar tempat yang dipakai adalah sekolah, ruang kelas, kamar Cinta, rumah Rangga, kafe, perpustakaan, toko buku, bandara, dan juga rumah sakit. Kemudian ada penokohan. Yang pertama itu ada Cinta yang memiliki kepribadian yang ramah, baik hati, dan juga supel. Yang kedua ada Rangga yang memiliki kepribadian yang cenderung introvert, pendiam, cuek, dan juga serta jutek. Yang ketiga itu ada Mili yang memiliki kepribadian cenderung polos dan juga baik hati. Yang keempat itu ada Maura yang cenderung kepribadiannya itu lebih ceplas-ceplos dan jutek. Yang kelima itu ada Carmen yang memiliki kepribadian cenderung seperti tomboy, berani, namun juga jutek. Dan yang keenam itu ada Alia yang memiliki kepribadian sabar, tegar, dan juga dewasa. Dan selanjutnya yang ketujuh ada Borne yang memiliki kepribadian cenderung egois. Yang kedelapan itu ada Mamet yang memiliki kepribadian
yaitu baik hati, culun, namun juga polos. Dan yang ke-9 ada Yusrizal, yaitu ayahnya dari Rangga yang memiliki kepribadian cenderung ramah, baik hati, dan juga supel. Dan yang ke-10 ada Pak Wardiman, yaitu cleaning service dari sekolah, dan dia memiliki kepribadian yang cenderung ramah dan juga cenderung supel terhadap siswa-siswi. Kemudian, sudut pandang yang dipakai oleh penulis itu adalah sudut pandang utama yang pertama, dan kemudian gaya bahasa yang mungkin mudah dipahami karena kebanyakan menggunakan bahasa baku dan juga bahasa gaul, serta dicampuri oleh bahasa daerah yang memang mudah dipahami oleh pembacanya. Pesan atau amanat yang terdapat dalam novel ini adalah ketika kita memiliki suatu hubungan persahabatan, hendaknya ada rasa keterbukaan saling percaya, di mana ketika kita ada suatu masalah haruslah juga dipikul bersama-sama. Serta novel ini juga memberi amanat bahwa kita harus konsisten pada prinsip yang kita pegang. Kelebihan yang ada pada novel ini adalah mengajak para pembacanya untuk mengenal dan tertarik pada karya sastra puisi yang sekarang ini sudah jarang ditemui di kalangan remaja. Kesimpulannya adalah novel ini menceritakan tentang perubahan yang terjadi pada diri Cinta ketika Cinta dekat dengan Rangga, sehingga ia lupa pada para sahabatnya yang jarang sekali menghabiskan waktunya bersama lagi. Dan Cinta pada sampai akhirnya mempertanyakan dirinya dan juga persahabatannya yang menjadi taruhannya. Cinta juga akhirnya kehilangan cintanya karena Rangga harus meninggalkannya pergi, namun ia akan kembali untuk mempertanyakan jawaban atas cintanya kepada Cinta. Saran kepada penulis, mungkin penulis bisa lebih menjelaskan ataupun menerangkan makna-makna yang ada pada puisi pada cerita tersebut, serta juga bisa menambahkan catatan kaki untuk dapat memberi penjelasan atau makna yang mudah dipahami pada kata-kata yang sudah dipahami kepada pembacanya.